Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu pertengahan minggu ini, tanggal 11 Desember tahun 2024. Rekan trader, seperti biasa setiap hari market datang menghampiri rekan trader, memberikan analisa buat rekan trader, karena kita ingin supaya rekan trader setidaknya memiliki informasi sebelum terjun dalam dunia trading. Kita ingin rekan trader juga tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi ke depan, sehingga bisa memberikan sedikit informasi, sedikit masukan terhadap analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu kita hadir untuk rekan trader. Dan seperti biasa, tiap hari kita hadir dalam segmen analisa harian kita. Kita punya 3 segmen. Segmen pertama kita melihat apa yang terjadi kemarin. Segmen kedua kita akan berbicara tentang tema-tema harian kita pada hari ini. Dan segmen yang terakhir kita akan masuk di analisa teknikal kita pada hari yang sedang berjalan. Tanpa buang waktu lama lagi, mari kita langsung aja masuk, rekan trader. Kita akan melihat apa yang terjadi di hari kemarin. Oke, di hari kemarin rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika naik luar biasa, menguat sampai di 106.600 walaupun akhirnya agak sedikit koreksi dan ditutup di posisi 106.396. Sedangkan untuk euro angkel sama dolar, rekan trader, kita lihat dengan jelas ini bagaimana euro angkel sama dolar mengalami pelemahan yang signifikan, turun sampai di level 1.04977 walaupun kemudian menutup perdagangan harian di posisi 1.05212. Pound sterling pun juga segitu rekan trader, walaupun dia turun di posisi 1.27257 ya, tapi di akhir pasar dia sedikit menguat dan dia ditutup di seputaran 1.27702 ya. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat pergerakan yang terjadi di gold sangat luar biasa rekan trader semuanya. Kita bisa lihat dengan jelas sini bagaimana gold mencapai ketinggian tertinggi ya selama hampir berapa minggu ini ya. Dia tertinggi semenjak tanggal 26 bulan 11. Jadi dia tertinggi kemarin rekan trader, hampir 2 minggu lebih dia tertinggi dan dia menembus level 2895. Hari ini sempat di 2704, tapi sempat hari ini terjadi koreksi ya. Dia menembus 2700 tapi terjadi koreksi dan kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Sedangkan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang mengalami penguatan yang signifikan, mengalami penguatan hingga level 152 ya. Dan akhirnya di penghujung pasar sedikit koreksi dan ditutup di posisi 151.932. Ini adalah pergerakan pasar yang terjadi pada hari kemarin dan secara garis besar kita bisa lihat bahwa pergerakan pasar sangat dinamis rekan trader sambil menunggu kalender ekonomi utama yang akan terjadi pada hari ini adalah data inflasi yang akan dikeluarkan. Data inflasi ini merupakan salah satu data yang sangat penting dan akan menjadi rujukan terhadap data yang akan dikeluarkan minggu depan, terutama nanti di saat rapat FOMC pada tanggal 18 Desember nanti. Oleh karena itu rekan trader, tema yang saya angkat hari ini adalah wait and see pasar menjelang rilis data inflasi ya. Prinsipnya rekan trader, pasar sekarang ini wait and see. Dia melihat apa yang sedang terjadi dan dia menunggu data yang akan dikeluarkan pada hari ini. Data yang dikeluarkan pada hari ini sudah sangat jelas. Kita tadi setelah saya sebutkan bahwa hari ini nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada data inflasi, baik itu inflasi inti, IHK, indeks harga konsumen ya, data inflasi atau inflasi secara tahunan dan inflasi yang terjadi pada bulan November nanti. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya dan secara garis besar kalau saya mau terangkan buat rekan trader di sini, data ini benar-benar ditunggu karena data inilah yang akan menjadi suatu landasan terhadap
rapat pertemuan FOMC, pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan nanti. Secara garis besar kan trader, kalau kita lihat ya bahwa inflasi Amerika nanti diperkirakan akan meningkat pada tingkat tahunan sebesar 2,7 di bulan November. Dia sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan rekan trader sekitaran 2,6 ya. Secara tahunan rekan trader lihat ya, year of year diperkirakan 2,7 dari 2,6 ya. Jadi diperkirakan inflasi ini agak sedikit meningkat rekan trader ya. Nah, sedangkan inflasi IHK tahunan inti yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak diproyeksikan akan tetap stabil sebesar 3,3% selama periode yang sama seperti yang terjadi pada hari sebelumnya ya, sekitaran segitu ya rekan trader ya. Nah, inilah yang harap diperhatikan 0,3% ya, 3,3 lah sebesar ini ya. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Secara garis besar pun juga IHK inti diperkirakan naik masing-masing sebesar 0,3% ya rekan trader ya. Nah, kalau kita melihat hasil ini, kita bisa lihat bahwa IHK utama itu dia akan naik tipis sebesar 2,7%, sementara inflasi inti kemungkinan 3,3%. Dari sini kita bisa melihat bahwa data yang dikeluarkan ini akan benar-benar memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap pergerakan yang akan terjadi nanti. Ditambah kalau rekan trader lihat ya, secara garis besar pidato yang dilakukan oleh Jeremy Powell pada tanggal 4 Desember yang lalu, di mana si Jeremy Powell sudah sangat jelas memberikan bahwa pada prinsipnya perekonomian yang ada sekarang ini sudah melampaui ekspektasi, sehingga data-data yang akan dikeluarkan dan merupakan data yang paling terakhir, data inflasi ini akan memberikan suatu gambaran terhadap apa yang akan diputuskan pada rapat FOMC. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan sangat dipengaruhi juga oleh data inflasi ya. Karena dari pemangkasan tingkat suku dari data inflasi itu kita akan bisa melihat bagaimana pergerakan ekonomi Amerika ke depan. Dan dengan setelah data non-farm payroll dikeluarkan, di mana terjadi penguatan ya, data tenaga kerja mengalami penguatan, kita akan melihat juga data inflasi sebesar mana. Kalau kita lihat tadi terjadi kenaikan ya sebesar 2,7%. Nah, dari 2,6 ini akan melandasi secara tahunan, ini akan melandasi bagaimana pergerakan yang terjadi. Oleh karena itu rekan trader, apa yang terjadi pada saat ini secara garis besar dia akan mempengaruhi pergerakan pada pasar. Walaupun secara garis besar kita lihat akhir-akhir ini pasar itu sangat tergantung dari kejadian geopolitik yang terjadi, terutama bagian di Arab kemarin, Suriah, Korea pun juga, begitupun juga di Rusia, serta perang tarif yang akan dikeluarkan oleh Donald Trump. Tapi dengan adanya data inflasi yang akan dikeluarkan, kita akan melihat bagaimana kebijakan yang akan dikeluarkan. Data inflasi akan melandasi kebijakan yang akan dikeluarkan, dan kebijakan yang akan dikeluarkan pada rapat FOMC nanti akan menentukan bagaimana pergerakan pasar selama beberapa bulan ke depan ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, benar-benar pasar hari ini akan melihat wait and see pergerakan yang terjadi, data yang akan dikeluarkan, dan dari situlah pasar akan mencoba melihat dan mencerna data-data tersebut untuk pergerakan ke depan. Tapi secara garis besar rekan trader, data-data yang akan dikeluarkan ini benar-benar akan memberikan tekanan terhadap beberapa pasangan mata uang, terutama untuk emas nanti. Apabila memang dia benar-benar sesuai dengan target, kemungkinan besar emas itu akan turun. Tapi secara garis besar, dolar pun juga kemungkinan dia akan mengalami penguatan. Tapi secara garis besar, semua itu akan bisa berubah tergantung dari situasi geopolitik yang lagi hangat-hangatnya dalam minggu ini. Oleh karena itu rekan trader, terus melihat data yang akan dikeluarkan hari ini, karena data tersebut akan melandasi pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema harian kita pada hari ini, dan seperti biasa kita akan coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Untuk analisa teknikal saat ini, kita coba langsung masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika hari ini mengalami penguatan yang signifikan ya, dia udah naik ya.
Ini saya memprediksikan ini dia akan mencoba naik maksimal menurut saya. Dia akan mencoba bukan cuma menembus ini, tapi menurut saya dia akan coba sampai di level paling tertinggi di seputaran 106.563 ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan, menurut saya dia juga bisa naik sampai level paling tertinggi itu di sekitaran ini rekan trader 106.638. Tapi sekali lagi hati-hati, membalikan arah pun juga bisa terjadi dan bisa membuat dia balik lagi ke selera asal di seputaran 106.171. Jadi secara garis besar hari ini menurut saya dolar Amerika kemungkinan besar bisa bergerak sangat maksimal. Dia akan mencoba sampai di 106.638 ya. Dan tidak terlalu kemungkinan dia akan turun juga di posisi 106.171. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar kan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar pada hari ini barusan dia mengalami pelemahan yang signifikan, dan saya memproyeksikan bahwa dia ini akan turun ya sampai level paling terendah. Menurut saya akan coba sampai level paling terendah itu ya taruhlah sekitaran sini ya, tapi menurut saya masih bisa juga sebenarnya dia turun ya. Secara garis besar kalau saya lihat menurut saya dia akan turun sampai di 1.04920 dan tidak terlalu kemungkinan dia akan mencoba kembali lagi naik di posisi tertinggi di sekitaran 1.05353. Nah, di sini dari 353 sampai level paling terendah di sini ya 04920. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat untuk pound sterling rekan trader sudah sangat jelas di sini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini agak sedikit mengalami dia tertekan. Saya memprediksikan dia ini masih bisa turun sampai level paling maksimal di posisi 1.27373. Tapi hati-hati, dia akan balik lagi ke atas dan dia akan mencoba sampai level paling tertinggi di seputaran 1.27770. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Pergerakan yang terjadi pada gold. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold pada hari ini secara garis besar menurut analisa saya tendensi kuat itu dia akan melemah rekan trader ya. Dia mungkin saja bisa melemah sampai level 2659 setelah kemarin dia naik, hari ini dia menembus 2704, tapi menurut saya dia ini bisa melemah sampai level terbawah, tapi tidak terlalu kemungkinan juga dia akan kembali naik lagi di posisi tertinggi di sekitaran 2700. Jadi analisa saya menyatakan bahwa 2700 merupakan level tertinggi dan 2659 adalah level maksimal minimum yang bisa terjadi pada pergerakan emas hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat bersama-sama rekan trader arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang saat ini. Ya, kita lihat. Untuk USD Yen Jepang rekan trader secara garis besar USD Yen Jepang hari ini agak sedikit mengalami pelemahan juga ya rekan trader ya. Saya bisa bilang bahwa pelemahan ini wajar. Tidak terlalu kemungkinan dia akan turun sampai level paling terendah menurut saya di seputaran 151.088, tapi harap diperhatikan juga peluang untuk naik masih tetap ada dan dia bisa naik sampai level tertinggi di seputaran 151.914. Nah, di sini arah pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa hari ini berita harus diperhatikan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada data inflasi dikeluarkan. Selain pada 21.45 ada keputusan tingkat inflasi juga dari Kanada, harap diperhatikan. Dan rekan trader kalau ada waktu silakan bergabung dengan Market, ini adalah website kami, semuanya tertera dengan jelas di deskripsi channel ini. Oke rekan trader demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.